Hasil race MotoGP Austria 2025. Start dari posisi keempat, Marquez sukses rajai sirkuit Red Bull Ring dan kasih paham Bezzecchi. Sementara rekan setimnya, Francesco Bagnaia tak sanggup bersaing dan harus puas finish di posisi ke-8. Yuk, simak berita selengkapnya. Jalannya balapan. Start balapan berlangsung mulus, Bezzecchi bertahan di depan sementara Bagnaia naik ke urutan 2, diikuti Marquez tepat di belakangnya. Marquez langsung memburu Bezzecchi yang justru melesat kencang. Sementara, Bagnaia harus berduel dengan Pedro Acosta usai Alex Marquez mengambil penalti di lap ketiga. Hingga lap ke-10, Bezzecchi terus memimpin di depan, namun selisihnya mulai terpangkas 0,3 detik dari Marquez yang berada di posisi 2, sementara Bagnaia masih bisa menahan Acosta. Memasuki 10 putaran terakhir, Bezzecchi terus bertahan dari serangan Marquez dengan jarak 0,5 detik yang mengejar dengan agresif. Di belakang, Acosta menyalip Bagnaia yang turun ke posisi 5 gara-gara ikutan disalip Fermin Aldeguer. Tikungan 1 di putaran ke-20 dimanfaatkan Marquez untuk merebut posisi terdepan. Manuver agresifnya membuahkan hasil manis dan Bezzecchi langsung tertinggal hingga 0,3 detik. Di 5 lap terakhir, Aldeguer tiba-tiba menyalip Bezzecchi dan mengejar Marquez, namun ia kehabisan waktu dan pada akhirnya Marquez menjadi pemenangnya. Jorge Lorenzo terkesan dengan apa yang ditunjukkan Marc Marquez sebagai andalan Ducati pada sesi race MotoGP Austria 2025. Si alien sulit dibendung meski dia kehilangan kesempatan menduduki pole position atau start dari urutan terdepan karena crash saat kualifikasi. Momen nahas itu membuat Marquez harus rela start dari barisan kedua atau tepatnya di urutan keempat, tetapi Marquez mampu memanfaatkan momen tersebut dengan cukup baik. Tak ayal, apa yang ditunjukkan Marquez pada sesi race turut mengundang perhatian dari Jorge Lorenzo yang pernah menjadi rekan setim saat di Honda. Porfuera yang kini bekerja sebagai komentator di Dasen tersebut menilai tanpa ragu bahwa Marquez masih akan terus menjalankan dominasinya. Di mata Lorenzo, Marquez terkesan hanya mengerahkan 80% kemampuannya saja di sirkuit Red Bull Ring. Marquez tampil lebih dewasa dengan tidak terlalu terburu-buru alih-alih langsung tancap gas dan membuat banyak boros untuk mengejar rival terdekatnya. Dia tanpa ragu tetap mendominasi, bahkan setelah gagal mendapatkan posisi terdepan di kualifikasi akibat crash dan memulai balapan dari baris kedua, dengan start yang baik, dengan kesabaran, tanpa perlu memaksakan diri hingga batas maksimal di awal balapan, kata Lorenzo kepada Dasen. Tak hanya Jorge Lorenzo, mantan pembalap MotoGP dan komentator Dani Pedrosa menyampaikan pandangannya kepada Dasen tentang situasi Ducati, kesulitan Francesco Bagnaia, dan adaptasi Jorge Martin dengan Aprilia. Pedrosa menekankan bahwa meskipun berbagai tim pabrikan tampaknya semakin dekat, belum ada yang berhasil merebut kemenangan dari Marquez, yang tetap menjadi pilihan teraman di kategori tersebut. Pedrosa menjawab pertanyaan abadi tentang merek mana yang lebih dekat dengan Ducati dan menunjukkan ketidakstabilan referensi. Pada balapan terakhir dan di sini, kami tampil lebih baik, jadi saat ini tampaknya siapapun bisa lebih dekat, tetapi tetap saja tidak ada yang bisa merebut kemenangan dari Marc, kata Pedrosa. Berikut hasil race MotoGP Austria 2025 yang bisa kalian simak. Stoner, manusia pertama yang menjuarai MotoGP bersama Ducati pun terkejut melihat kecepatan yang ditunjukkan oleh Marc Marquez di Red Bull Ring. Casey Stoner menyaksikan langsung aksi kedua pembalap dari tim yang pernah dibawanya juara saat hadir langsung pada seri balap ke-13 MotoGP Austria 2025. Juara dunia MotoGP 2 kali itu tak hanya menikmati balapan, tetapi juga untuk mengikuti Legends Race dengan pembalap legenda lainnya. Tanda-tanda ancaman Marquez sudah terlihat untuk merebut lagi sirkuit favorit Bagnaia pada musim ini. Bagnaia sudah 3 kali gagal menang di sirkuit favoritnya pada musim ini. Marquez menunjukkan kecepatan yang luar biasa musim ini alias tahun keduanya di atas motor Ducati Desmos edisi EP. Tak ayal hal tersebut membuat Stoner terkejut dan tak menyangka Marquez bisa secepat ini. Saya tidak menyangka dia akan secepat ini terutama di awal musim. Saya tidak mengira dia akan meraih hasil seperti ini, kata Stoner kepada Sky Sport MotoGP. Tahun lalu dia mulai terbiasa dengan Ducati Gresini. Lengannya hampir 100% pulih, dan hari ini dia mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dia selalu menjadi pembalap yang mengesankan, tapi mungkin ini adalah musim terbesarnya, ucap Stoner. Sementara itu, Bagnaia merasa kesulitan bersaing setelah lebih sering kalah dalam beradu kecepatan lintasan dengan Marquez.
Namun, Stoner menyebut bahwa Bagnaia tidak bisa dikritik berlebihan karena lawan yang dihadapi adalah seorang jenius. Meski begitu, perlu diingat bahwa soal urusan merendah untuk meninggi, Marc Marquez adalah salah satu jagoannya. Punya kelebihan besar tampaknya membuat Marquez serba salah. Bicara tinggi dibilang sombong, merendah dibilang memberi tekanan ke mental lawannya. Awalnya banyak pihak yang menunjuk Pecco Bagnaia sebagai kandidat terkuat dan rider nomor 1 di Ducati. Tetapi nyatanya Marquez akan membantah dan mencetak keunggulan telak pada musim ini. Meski dominasi Marquez dan motor Ducati sangat diuntungkan di Red Bull Ring, Marco Bezzecchi tak gentar dan tak mau menyerah begitu saja. Ducati menjadi penguasa lintasan Red Bull Ring setelah Bagnaia memenangkan balapan 3 musim berturut-turut. Musim ini, pembalap Ducati masih berpeluang besar untuk merajai MotoGP Austria yakni Marc Marquez yang sedang panas-panasnya. Bezzecchi juga sedang dalam tren positif setelah berhasil memenangkan balapan pada MotoGP Inggris 2025. Dia juga berhasil 2 kali naik podium dalam 3 edisi balapan panjang terakhir dan 2 kali podium pada sprint. Bezzecchi juga mengaku Red Bull Ring merupakan lintasan favoritnya. Dia juga pernah meraih podium saat masih bersama motor Ducati dengan finish ketiga dalam balapan utama MotoGP Austria 2023. Bezzecchi membuktikan dia mampu bersaing dengan para pembalap Ducati setelah tampil impresif pada sesi latihan bebas pertama pada Jumat kemarin. Murid Valentino Rossi itu berada di posisi ketiga dengan di belakang Marquez dan Bagnaia yang menempati urutan ke-1 dan ke-2. Bezzecchi juga hanya terpaut 0,386 detik dari pembalap tercepat, Marquez. Ini adalah sirkuit yang sangat saya sukai, memiliki beberapa zona pengereman yang bagus dan itu adalah sesuatu yang sangat saya nikmati. Menurut saya, ini adalah sirkuit Ducati bagi mereka yang memiliki Ducati. Bagi kami ini adalah sirkuit Aprilia, mari kita lihat apakah kami bisa melakukannya, kata Bezzecchi pada media day MotoGP Austria. Aksi Marini di MotoGP Ceko 2025 menjadi bahan evaluasi dia setelah balapan yang cukup sulit bagi skuad Honda. Selain apesnya Joan Mir, rekan setimnya Marini sendiri juga merana karena harus puas finish di luar 10 besar tepatnya di P12. Adik Valentino Rossi itu tertinggal sampai 20 detik dari pemenang balapan Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo. Kendati mengalami hari sulit, bukan berarti tidak ada hal positif yang dirasakan Marini terhadap RC213V miliknya. Pembalap yang dikenal memiliki sensibilitas tinggi terhadap hal-hal teknis motor ini, merasa ada kemajuan yang terasa. Level Honda disebutnya perlahan menanjak, hanya saja memerlukan beberapa pembaruan perangkat. Jika pembaruan-pembaruan datang, dia merasa level Honda sudah mendekati KTM dan Aprilia. Ini fase yang sulit bagi kami, tetapi jika kami mendapatkan beberapa pembaruan, kami dapat melangkah maju. Aprilia dan KTM telah mengambil langkah maju yang bagus untuk persaingan kejuaraan, saya pikir kami akan segera mencapai level mereka, kata Marini. Optimisme Marini muncul karena setelah jeda musim panas, balapan akan dilanjutkan di MotoGP Austria 2025 di Red Bull Ring. Di seri ke-13 itu, Marini membocorkan bahwa Honda akan mendapatkan sejumlah pembaruan. Sementara itu, Marco Bezzecchi menunjukkan grafik positif dalam 3 seri terakhir MotoGP 2025. Pembalap tim Aprilia Racing itu mulai bisa bersaing dengan pemuncak klasemen, Marc Marquez. Bezzecchi nyaris bersanding di podium dengan The Baby Alien dalam 3 seri beruntun andai tak terjungkal di MotoGP Jerman 2025. Keberhasilan Bezzecchi bersaing dengan Marquez membuktikan bahwa Aprilia sebagai satu-satunya pabrikan yang bisa bersaing dengan Ducati. Namun, pembalap Italia itu tidak melupakan asal-usulnya dan sangat berterima kasih kepada Akademi VR46 atas kesempatan yang diberikannya untuk berkembang sebagai pembalap. Bezzecchi berada di tahun pertamanya bersama tim pabrikan Aprilia dan ia harus belajar bagaimana bekerja di tim tersebut dan sebagai pembalap pabrikan. Ia juga menyatakan bahwa Aprilia telah mengajarinya banyak hal, tetapi ia lebih suka merahasiakannya.